Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ajid Julkarnain, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ciamis. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif mengenai praktek segitiga restitusi terhadap satu murid di sekolah. Segitiga restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog terdiri dari 3 langkah, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Sisi 1. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Dalam sisi menstabilkan identitas, ajukan pernyataan berikut. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Dalam sisi validasi tindakan yang salah, ajukan pernyataan. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu, bukan? Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Sisi ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Setiap perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil. Maka, murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Dalam sisi menanyakan keyakinan, ajukan pertanyaan. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Untuk mencontohkan segitiga restitusi dalam kasus pertama, Claudia selaku seksi kebersihan di kelas 6A Sekolah Dasar Negeri 7 Ciamis merasa jengkel karena seringkali melihat teman kelasnya yang menjadi petugas piket pada hari Jumat tidak melaksanakan piket kelas sesuai dengan yang sudah dijadwalkan. Pada saat kejadian tersebut, Claudia berteriak geram memanggil nama rekannya yang ketahuan meninggalkan kelas. Padahal hari itu adalah jadwal dia untuk bertugas piket di kelas. Namun rekannya tersebut tetap pergi karena beralasan sudah dijemput oleh ojek langganannya. Berikut video tentang kasus 1. Pak, saya tidak mau lagi jadi seksi kebersihan. Kenapa? Claudia kok bilang seperti itu? Silakan dulu. Saya kesal sama Nurul, Pak. Saya sering lihat Nurul tidak mengerjakan piket kelas. Setiap saya lihat Nurul mau pulang pas jadwal dia piket, dia sering beralasan sudah dijemput ojek langganannya. Padahal kan bisa bilang tunggu dulu mau mengerjakan piket kelas. Kalau posisi Bapak ada di posisi Claudia, lantas apa yang Claudia lakukan saat mengetahui bahwa dia pulang saat piket? Saya jadi marah, Pak. Sudah sering saya bilang baik-baik kepada Nurul agar piket kelas, tapi tetap saja selalu pulang tanpa melaksanakan piket kelas. Barusan saya bentak Nurul di kelas. Saya sudah tidak sabar menghadapi Nurul. Itu ya, kamu melakukan itu tentu ada alasannya kan? Iya, Pak. Saya sudah kesal sekali dengan Nurul yang tidak bisa diberitahu untuk melaksanakan piket kelas. Bapak juga berpikiran demikian. Kamu hanya mengetahui saja kan kelas. Untung kamu tidak melakukan hal yang lebih parah lagi. Saya hanya membentak saja. Padahal saya sudah merasa jengkel dan sangat marah karena kelakuan Nurul. Karena saya kan seksi kebersihan di kelas. Saya merasa memiliki tanggung jawab
jawab akan kebersihan kelas. Ya, itu merupakan sikap yang baik yang sudah kamu laksanakan di kelas. Dan tidak melakukan hal-hal yang orang lain. Nah, sekarang mari kita pikirkan tentang sikap kamu yang membentak guru di kelas. Apakah sikap yang kamu lakukan itu sudah melanggar keyakinan kelas kita? Tidak Pak, saya tidak ingin membentak teman sekelas saya, apalagi guru tetangga saya. Apa keyakinan atau prinsip yang kurang sesuai dan diinginkan oleh dia? Saya sangat menghargai guru, tapi karena guru seringkali tidak mengerti kelas, saya jadi terpancing untuk membentak guru. Ya, Bapak setuju. Bahwa kita itu bersama harus saling menghargai. Jadi, saat kalau dia marah, ada hal yang harus dilakukan, bukan? Iya Pak, seharusnya saya lebih sabar lagi. Saya memikirkan bagaimana cara memberikan pengertian yang baik kepada guru agar dia melaksanakan tugasnya di kelas. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini, tidak? Iya Pak, saya bersedia. Soalnya saya juga tidak enak kepada guru karena sudah saya bentak di kelas. Nah, kalau kamu bersedia memperbaiki masalah ini, nantinya kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab ya Pak. Sekarang, apa yang akan kamu rasakan apabila kamu bertindak seperti itu? Tentunya saya nyaman Pak, karena saya tidak memiliki lagi masalah kepada guru. Nah, kalau begitu, sekarang mari kita pikirkan bagaimana cara memperbaiki permasalahan kamu dengan guru. Bersedia? Bersedia Pak. Ayo kita pikirkan bersama-sama. Kasus kedua. Pada saat pelaksanaan kerja kelompok di kelas, Shaina ditugaskan untuk mewakili sekolahnya sebagai peserta dalam lomba FTBI dan menyebabkan Shaina tidak mengikuti kerja kelompok di kelas bersama anggota kelompoknya. Pada saat Shaina selesai dan masuk kembali ke kelas, Shaina merasa seperti tidak dihiraukan oleh ketua kelompoknya saat berpendapat dan kemudian merasa bersalah dan menyesal karena mengiyakan untuk mengikuti pelatihan untuk persiapan lomba. Shaina pun hanya berdiam diri saat rekan kelompoknya menanyakan pendapat karena merasa tidak dihargai oleh ketua kelompoknya. Berikut video tentang kasus kedua. Pak, saya tidak jadi mengikuti lomba sarkon. Kok Shaina tiba-tiba bilang seperti itu? Ada apa? Gara-gara mengikuti latihan untuk lomba sarkon, saya jadi tidak bisa mengikuti kerja kelompok di kelas. Dan saya tidak dihiraukan oleh ketua kelompok saat saya berpendapat. Saya kesal kan Pak? Bapak juga akan kesal kalau Bapak ada di posisi kamu. Lantas, apa yang Shaina lakukan setelah merasa tidak dihiraukan? Ya saya juga tidak menghiraukan anggota kelompok saya saat bertanya kepada saya. Terserah mereka saja. Oh, seperti itu ya? Kamu melakukan itu karena ada alasannya kan? Iya Pak, ketua kelompoknya juga tidak menghiraukan saya. Ya sudah, saya diam saja. Saya juga akan bertindak demikian. Kalau tidak dihiraukan, untung kamu tidak melakukan hal yang lebih parah lagi. Pak, saya juga memilih diam saja. Ketuanya juga tidak mendengarkan saya. Itu sudah cukup menanggapi kejadian yang kamu alami. Sekarang kita pikirkan lagi. Sikap kamu yang tidak menghiraukan anggota kelompok, kira-kira tindakan yang kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Pak, saya sebenarnya hanya kesal sama ketua kelompok saja. Saya tidak bermaksud untuk mengabaikan teman sekelompok saya. Kira-kira keyakinan atau prinsip apa yang kurang sesuai dengan keinginan Shaina? Saya sebenarnya sangat ingin mengikuti kegiatan diskusi kelompok, tapi ketua kelompok saya seperti tidak menghiraukan saya. Padahal saya yakin untuk tetap saling menghargai. Bapak sangat setuju bahwa kita itu harus saling menghargai. Namun, saat Shaina berdiam diri, tentunya ada hal yang harus dilakukan, bukan? Iya Pak, seharusnya saya tetap mengikuti kegiatan diskusi kelompok dengan baik. Meskipun saat itu saya merasa tidak dihiraukan oleh ketua kelompok saya. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Iya Pak, saya bersedia. Soalnya saya juga tidak enak kepada ketua dan rekan kelompok saya. Nah, sekarang kalau kamu bersedia memperbaiki masalah ini, kamu akan jadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang memiliki sikap saling menghargai dan menghormati ya Pak. Apa yang kamu rasakan apabila menjadi orang seperti itu? Ya saya nyaman Pak. Soalnya saya jadi tidak mempunyai masalah dengan rekan kelompok saya. Nah, kalau begitu, mari kita sekarang pikirkan bagaimana solusi terbaik agar kita bisa menyelesaikan masalah seperti ini.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.